Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional. Manusia menjadi lebih aktif dan kreatif, menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengkajian. Di sini saya akan memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Zaman prasejarah. Perkembangan pengetahuan dan kebudayaan manusia pada zaman purba atau zaman prasejarah bisa kita lirik pada zaman batu. Pengetahuan pada zaman itu bersifat praktis, yaitu pengetahuan yang memberi manfaat langsung terhadap manusia, seperti contohnya alat berburu, kampak dan tombak. Bahan-bahan untuk membuat kampak dan tombak bisa ditemukan di sekitar mereka, seperti batu dan tulang hewan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pengetahuan pada zaman prasejarah dapat ditandai beberapa kemampuan, di antaranya kemampuan pengetahuan didapatkan dari pengalaman. Pengalaman yang didapat akan dianggap sebagai fakta. Kemampuan menulis dan berhitung didasarkan dari abstraksi pikiran. Meramalkan peristiwa yang akan terjadi berdasarkan pengalaman. Zaman Yunani kuno. Setelah zaman purba atau zaman prasejarah, manusia mengalami kemajuan dalam pemikiran di Yunani, yaitu pada abad 7 sebelum Masehi hingga 6 Masehi. Masa ini sering disebut sebagai Greek Miracle, atau yang berarti suatu peristiwa yang ajaib. Peristiwa tersebut adalah lahirnya filsafat. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa mereka saat itu tidak mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak menerima pengalaman dengan sikap menerima mentah-mentah begitu saja, melainkan mereka menumbuhkan sikap untuk menyelidiki sesuatu secara kritis dan mendalam. Sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern saat ini. Beberapa tokoh filsuf yang terkenal ialah Thales, Pythagoras, Socrates, Demokritus, Plato, Aristoteles. Zaman Pertengahan. Pada masa ini, teologi atau ilmu keagamaan mendominasi ilmu pengetahuan. Hampir semua ilmuwan pada zaman pertengahan adalah seorang ahli agama, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Antara tahun 600 sampai 700 Masehi yang menjadi masa kemajuan ilmu pengetahuan berada di peradaban Islam seperti di bidang ilmu kedokteran dan ilmu alam. Peradaban Islam memberikan sumbangan besar pada zaman pertengahan. Di antaranya adalah menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani yang disebarluaskan hingga ke dunia barat. Memperluas pengamatan dalam ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, serta menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. Namun, pada zaman pertengahan oleh para ilmuwan sering dinamakan sebagai abad kegelapan. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak zaman Yunani Romawi terhenti di Eropa. Pada saat itu, gereja merupakan otoritas tertinggi di mana segala bentuk kebenaran adalah hasil gereja. Dengan begitu, masyarakat tidak dapat berpikir bebas mengenai hal-hal di sekitarnya. Seperti contohnya Galileo, yang memiliki pemikiran tentang astronomi, yaitu ia percaya bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bumi memutari matahari. Hal ini ditentang oleh gereja yang saat itu percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Akibat pemikiran Galileo tersebut, ia dijatuhi hukuman oleh gereja.
dan ternyata gereja terbukti bersalah karena telah menahan Galileo dan teori Galileo terbukti benar. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai dengan era kebangkitan kembali yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Penemuan ilmu pengetahuan modern sudah dimulai sejak pada zaman ini. Ilmu pengetahuan yang berkembang adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal pada masa ini ialah Roger Bacon, Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Zaman modern. Zaman modern ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Zaman modern dimulai dari abad 15 Masehi atau 17 Masehi. Sebenarnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman ini telah dirintis sejak zaman Renaissance. Ada 3 ilmuwan terkenal pada masa ini yang ilmunya sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu René Descartes, yang menemukan sistem koordinat yang terdiri dari garis lurus X dan Y. Isaac Newton berperan dalam ilmu pengetahuan modern terutama pada bidang teori gravitasi, kalkulus, dan optika. Charles Darwin dikenal sebagai penganut teori evolusi yang kontroversial karena teori-teorinya sangat bertentangan dengan dogma-dogma agama. Teorinya yang terkenal ialah Struggle for Life. Zaman kontemporer. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman kontemporer berkembang sangat pesat. Masing-masing ilmu membangun disiplin keilmuannya dan berbagai macam penemuan-penemuannya. Setiap penemuan atau penciptaan sering terjadi sehingga melahirkan informasi ilmiah yang diproduksi sangat cepat. Di zaman kontemporer ini semakin terspesialisasinya ilmu. Pengkajian suatu bidang keilmuan makin sempit ditambah dengan berbagai pembatasan dalam pengkajiannya seperti postulat, asumsi, dan prinsip sehingga membuat lingkup penglihatan keilmuan makin bertambah sempit pula. Salah satu ilmuwan terkenal pada zaman kontemporer ialah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam tak memiliki batas atau bisa dikatakan sangatlah luas. Alam semesta tidak berubah atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Albert Einstein juga percaya bahwa bumi itu kekal abadi dan ia tidak percaya akan penciptaan alam. Oke, begitulah pembahasan kita tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.